Kebebasan di negara demokrasi tetap ada batasnya. Kebebasan menyampaikan pendapat bukan berarti bisa mengajak menggulingkan presiden di luar mekanisme pemilu. Karena itu perbuatan makar. Nah, apalagi mengancam untuk membunuh kepala negara yang sah. Tindakan hukum secara tegas bagi pelaku makar merupakan kepastian hukum dalam demokrasi. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Irawan. Kang Asep, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kang Asep, ini sudah Hermawan, sudah dijatuhkan pidana, begitu kalau dikatakan di sini dia ini mengancam membunuh presiden. Apakah sebenarnya kalau kita ngomongin alasan kebebasan itu dibolehkan atau tidak sih? Ya. Konstitusi kita, tepatnya pasal 28, ya, mengatakan kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat. Tapi jangan lupa ada huruf J-nya. Dibatasi oleh undang-undang, jangan sampai melanggar hak asasi orang lain, menghormati hak orang lain. Nah, ada undang-undang yang berarti berpendapat tadi, ya, yaitu undang-undang KUHP, tepatnya undang-undang makar, salah satunya ada undang-undang ITE, ada undang kebohongan. Berpendapat juga diatur undang-undang tahun 98. Nah, tapi ketika ada orang tadi menyampaikan pendapat, isinya memenggal kepala, membunuh, menggulingkan pemerintahan, itu kategorinya makar. Makar itu ada menurut pasal 80 tadi, ya. Kalau telah ada niat, ada maksud, dan itu nyata, kalau ada tindakan pelaksanaan pendahuluan. Sekali lagi ada tindakan permulaan, bukan permulaan, tapi tindakan pelaksanaan pendahuluannya. Artinya ada keinginan dan diutarakan. Betul. Nah, bisa disampaikan melalui lisan, melalui tertulis, misalkan akan saya bunuh. Nah, itu melanggar 104. Akan saya gulingkan pemerintahan, itu kena 107. Nah, bisa bersama-sama, bisa permufakatan jahat. Jadi makar itu ada kalau ada niat, ada maksud. Terjemahnya ada dua. Niat maksud itu artinya apa? Sengaja. Sengaja itu dia mengetahui, dia menghendaki perbuatan tadi, memenggal kepala, menghilangkan nyawa, atau menggulingkan pemerintahan, ya. Atau juga yang misalkan mengurangi wilayah republik, ya, disintegrasi bangsa. Nah, itu kena makar. Nah, itu dari zaman dulu juga, dari zaman Belanda, zaman Prancis, dan dunia menganut itu. Dan tindakan tidak harus selesai karena ini kejahatan formal. Artinya cukup sejak awal ada tindakan permulaan pelaksanaan, ya, dimulai pelaksanaan sudah nyata dengan seruan kalimat tadi, ganti pemerintahan, ya, ganti presiden, ya, bunuh presiden, itu adalah makar. Jadi kena pasal makar sudah tepat, begitu. Kemudian kan disebarin videonya. Berarti kena ITE juga, ya, terkena di sini. Itu ada pasal 27, 28, 29 sampai 31 di antara tadi. Tidak boleh menemukan kebencian di antara sesama anak bangsa. Tidak boleh ada ancaman. Itu ancamannya bisa 6 tahun, pasal 45, 46, ya, 6 tahun. Jadi termasuk tidak hanya itu juga, ada Undang-Undang 146 yang sekarang kena kasus-kasus yang ramai itu kan, pasal 14 dan pasal 15 tidak boleh menyebarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah, kalau bohongan diumbar misalkan ABCD pemerintahan, masyarakat onar. Onar tidak hanya nyata, tapi di media sosial kan sekarang termasuk. Karena itu termasuk dokumentasi elektronik, informasi elektronik, itu alat bukti menurut Undang-Undang ITE pasal 5 maupun pasal 44. Jadi membuat keonaran pun tidak hanya dalam konteks secara fisik, tapi baik itu di media sosial jadi rame pun juga masuk dalam kategori sekarang, ini. Ya, pidana itu tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Ketika di dunia nyata yang dilakukan tuh menyebabkan dilanggar undang-undang, ada kebohongan, ada mau membunuh orang, termasuk membunuh presiden, kemudian mau menggalengkan pemerintahan, seruan-seruan yang sifatnya dilarang oleh undang-undang, misal kategori 104 sampai 139, yaitu makar. Berarti sebenarnya kalau ada anggapan, ini dianggap membungkam kebebasan berpendapat. Kan tadi saya katakan, kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat, ada undangnya tahun 98. Silakan pendapat memberitahukan kepada kepolisian. Namun ketika menyampaikan pendapat itu, ada batasannya di Konstitusi pasal 28J ayat 2. Dibatasi oleh undang-undang. Nah, pembatasan undang-undang di antara tadi, ketika Anda bicara, tidak boleh membunuh orang, tidak boleh menggulingkan pemerintahan. Dan sekarang tidak boleh fitnah, tidak boleh hoaks, tidak boleh bohong. Itulah pembatasan undang-undang. Kalau nggak itu ya kebebasan yang bebas-bebasnya dong. Iya. Jadi ini melanggar sebenarnya kebebasan yang sudah kebablasan. Silakan untuk menyampaikan pendapat, tidak atur undang-undang, tapi tidak boleh tadi ya, menghina suku, agama, ya, kebohongan, hoaks, apalagi menghina pemerintahan yang
berkuasa. Pemerintahan berkuasa itu kan ada aturannya, penggantiannya mulai pemilu. Misalkan sekarang, tunggu 22 Mei pengumumannya dan Oktober penggantiannya. Kalau sebelum 22 Mei ada yang mengaku kemudian ingin mengganti, ya itu kategorinya sudah disebutin ya di 107 tidak boleh mengganti pemerintahan yang sah. Itu termasuk pasal makar. Pasal makar. Kalau orang mengatakan sampai selesai nggak ada selesai, ini deliknya delik formal. Nah, itu juga berarti kan ada selain HS, itu tadi juga ada Egy Sujana, kemudian ada Kiflan Zain yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Dianggap kedua tokoh ini memang mengajak menggulingkan pemerintahan, begitu dikatakan, yang sah dengan alasan people power, begitu kalau dilihat saat ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal people power sendiri, itu apakah memang diperbolehkan kalau di luar mekanisme pemilu? Mau people power, mau PowerPoint, mau power bank, mau Power Ranger gitu kan. Ketika masyarakat terkumpul menjadi kekuatan, boleh aja. Kekuatan kemarin pemilu kan boleh kekuatan. Tapi ketika people power ini berkumpul masyarakat, tujuannya ada seruan dari permufakatan jahat, dari siapapun ABCD, intinya mau mengganti pemerintahan, ya kena. Nggak boleh kekuatan masyarakat yang terkumpul untuk bikin onar. Tapi orang berkumpul untuk sholat, untuk ke gereja, untuk ke vihara, itu boleh. Tapi kekuatan orang misalkan dibohongi, ya di situ dengan cerita-cerita tidak sesuai dengan fakta, itu bisa pencemaran nama baik, penghinaan, ya terhadap suku, terhadap ras, terhadap golongan, bahkan terhadap pemerintahan. Orang boleh berkumpul, silahkan. Tapi ketika kumpul isinya ada seruan, ya yang melanggar undang-undang, wajib penegak hukum itu polisi harus menindak. Sekali lagi, ini tanpa laporan pun polisi wajib, karena kewajiban penegak hukum harus ditegakkan hukum. Justru kalau penegak hukum tidak melakukan proses, salah penegak hukumnya. Coba kita kembali sedikit tadi, kalau dari kasus Hermawan itu kan buktinya satu kita punya yang video itu, tapi kan kita butuh dua alat bukti. Jadi gini, satu proses peradilan menggunakan undang-undang KUHP, ya pasal 83 mengatakan hakim harus yakin alat bukti. Alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Karena di media sosial berlaku undang-undang ITE, yaitu pasal 5 perluasan alat bukti. Nah, proses alat bukti pasal 44 ITE itu menyebut ada dokumentasi elektronik, ada informasi elektronik. Artinya yang terekam itu kan dokumentasi elektronik. Ada gambarnya kan perbuatan. Itu bisa didistribusikan, bisa ditransmisikan, dapat diakses. Artinya apa? Itu satu alat bukti. Kan ada orang-orang yang tahu, ada orang yang melihat. Saksi di sekitarnya itu. Jadi alat bukti itu satu, ya orang di sekitarnya, ya nanti ahli, bener nggak orang itu si A atau yang tadi ngancam kalimat-kalimat yang dalam tanda petik, ya begitulah kalimatnya misalkan, itu bisa kena. Itu lebih dari 2 alat bukti. Walaupun misalnya dari saksi-saksi yang ada itu tidak mau mengakui. Ya gini, sekarang nanti kan hakim akan menilai, kan pembuktian itu bukan di penyidikan, bukan di penuntutan, tapi di pengadilan. Nanti hakim akan menilai kesesuaian alat bukti satu dengan alat bukti lain. Kan nanti katakanlah dari proses penyidikan ke penuntutan, ya. Nanti biar di pengadilan yang buktikan. Sekarang silakan aja, siapapun mengatakan ABCD itu haknya dia untuk menyangkal. Tapi ketika nanti alat bukti disodorkan oleh jaksa penuntut umum, saya yakin polisi maupun jaksa pasti punya alat bukti itu. Tidak mungkin diumbar sekarang. Kalau diumbar sekarang kan nanti kan ini namanya mau perang di pengadilan. Nanti kita lihat di pengadilan. Jadi kalau dilihat dari kasus ini, artinya memang betul-betul nggak bisa main sembarangan ngomong. Ya, apalagi ngancem. Gini, jangankan menghina presiden, dalam menghina ya, apalagi menggorok presiden, memenggal kepalanya. Lah ini lagi pula bulan puasa. Menggorok saya aja nggak boleh, saudara aja nggak boleh, apalagi kepala negara kan. Sederhana berpikir. Nah makanya itu deliknya itu termasuk membahayakan keamanan negara. Kalau keamanan negara terancam, presidennya dipenggal kepalanya, bayangkan negara ini 5 tahun biayanya triliunan. Makanya KUHP dan dunia universal menganut gitu kan, itu makar. Jangan sekali-kali misalnya ngomong ya untuk memenggal, karena itu termasuk makar. Itu ada niat, ada maksud. Maksud itu artinya kesengajaan ya. Tadi harus diketahui, dia harus mengetahui, menginsafi. Dan dia mengendaki itu perbuatan. Walaupun baru ucapan, dan itu berbahaya di masyarakat. Kalau diwujudkan nanti terjadi. Walaupun nggak benar-benar niat gitu misalnya. Nah, makar itu cukup niat. Nggak ada itu. Niat itu kan terjemahnya ada yang menggunakan niat, ada maksud. Nah itu harus ditafsirkan itu kesengajaan. Nanti kalau ya saya baru niat belum. Nah niat aja kan tergantung di bahasa agama yang kami anut. Ya semua tergantung niatnya kan. Kalau niatnya baik dapat pahala. Niatnya jelek di dunia ya siap neraka. Oke, kita akan jeda dulu, tetaplah bersama kami. Masih bersama pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Kang, hari ini juga Egy Sujana, Kiflan Zain juga sudah diproses tersangkut kasus makar. Egy Sujana di proses hukumnya di Polda Metro Jaya, kemudian Kiflan Zain di Barreskrim Polri. Nah, kalau dilihat di sini Egy dijerat pasalnya 107 dan juga
110 KUHP. Kemudian juga Kiflan Zain diancam dengan pidana penyebaran berita bohong. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang KUHP juga terkait dengan perbuatan mengancam keamanan negara. Cuman itu aja berarti kenanya, Kang. Sekali lagi, ketika misalkan penyidik menetapkan sebagai tersangka itu orang karena perbuatannya, karena keadaannya diduga ya melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti permulaan. Artinya apa? Ketika polisi menetapkan siapapun sebagai tersangka, ya pasal tadi entah pasal 14, pasal 15, Undang-Undang 146 kebohongan bukan keonaran atau pasal-pasal makar, itu yang tahu penyidik. Tapi penyidik tidak mungkin menetapkan tersangka kalau nggak ada dua alat bukti. Ya, bukti permulaan yang cukup gitu. Ya tadi minimal dengan rekaman, bukti elektronik kan, kemudian dengan saksi yang melihat gitu kan, dengan keterangan ahli itu kan lebih dari 2, ada 3. Jadi sekali lagi, ketika penyidik menetapkan seorang jadi tersangka, pasti punya bukti permulaan cukup. Soal bukti itu benar atau salah, nanti buktikan di pengadilan. Ya, atau minimal sekarang dilakukan misalkan ditetapkan seorang tersangka, silakan aja ajukan pra peradilan. Walaupun saya termasuk penetapan tersangka bukan objek pra peradilan gitu kan. Tapi kalau orang mengajukan ya monggo-monggo aja. Tapi sekali lagi, hukum kita, konstitusi kita mengatakan 24 ayat 5, hukum acara itu ditentukan dengan undang-undang. Nah, undang-undang itu tersendiri by the way. Nah, undang-undang yang mengatur penetapan tersangka ada di KUHP. Nah, penetapan tersangka pasal 1, kalau salah butir 27. Jadi ketika penyidik, entah itu KPK, entah itu kejaksaan, entah polisi menetapkan misalkan termasuk makar itu kewenangan polisi penyidik, ya dia kewenangannya. Nah, silahkan sampaikan kalau dia menyangkal, hak siapapun yang dijadikan tersangka untuk menyangkal. Karena kan juga jadi dikhawatirkan ini kan beberapa orang kan jadinya begitu ditahan. Justru karena beberapa orang tadi kan dia makar disebutin permufakatan jahat, permufakat jahat itu lebih dari 2 orang. Nah, lebih 2 orang itu menurut KUHP itu ada aktor intelektualnya, ada turut serta, ada bersama-sama, ya, ada yang membantu. Nah, kenapa permukaan jahat itu lebih dari 2 orang? Ya nanti akan ditentukan. Seperti tadi kasusnya, misalkan orang yang suruh begini, siapa tahu ada yang nyuruh, siapa tahu ada yang turut membantu, ada turut serta. Nanti akan dikenakan. Bagaimana nggak orang-orang yang setuju? Kalau di video kan kita lihat orang-orang itu tidak ada yang menyangkal, tidak ada. Itu bisa kena juga nggak sih, Kak, sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya ketika misalkan orang mengatakan, mari kita gulingkan pemerintahan, mari kita ada bahasanya kan untuk motong leher misalkan, dan itu kepada presiden, dan ada orang mengaminkan, mengiyakan, setuju, ya harusnya kena. Kan harusnya tidak boleh, itu pidana gitu kan. Kami nggak mau gitu kan. Tapi kalau itu ikut serta di dalamnya ya kena. Kalau itu bahasa hukumnya itu penyertaan, deelneming itu bahasa Belandanya. Bahasa Belandanya makar adalah anslah itu serangan. Maksudnya penyertaan itu adalah orang-orang ikut di dalamnya. Jadi kan ada pemimpinnya, di makar itu disebutin pasal-pasal makar itu ya. Kalau pemimpinnya apa, hukuman mati, kalau yang makarnya 15 tahun. Nah tadi ketika pemimpinnya ada ketahuan, dan ada turut serta membantu, nah itu peran-peran itu akan ketahuan secara hukum. Berapa hukumannya di situ. Dan kemudian juga untuk mengancam, ingin menyakiti kepala negara, itu tuh hukumannya bisa sampai mati. Sampai hukuman mati. 20 tahun seumur hidup dan sebagainya. Itu banyak sekali ancaman. Saya pasal-pasal tidak hanya itu. Melanggar kepentingan umum 207, 5. Banyak tuh pasal KUHP juga, tidak hanya pasal makar sebenarnya. Ya. Hati-hati itu pasal-pasal. Tapi kalau Pak makar ya jelas dikuncinya kalau tadi menghilangkan nyawa presiden atau wakil presiden 104 pasalnya. Ya. Tapi kalau pasal-pasal melawan pemerintahan umum yang berkuasa, ada itu pasal-pasal lain di KUHP juga. Kang, kalau nggak, ini kan tadi yang kayak saya katakan, ini kan ada beberapa orang gitu kan akhirnya ditangkap. Ini justru nggak bikin panas suasananya dengan adanya kepolisian ini. Sering saya katakan, hukum siapapun berbuat, yang penting dia berbuat, perbuatan itu ada ancaman pidananya, dan tidak ada usulan menghilangkan, harus diproses. Kita nggak urusan, mau panas, mau dingin, nggak ada urusan. Justru itu kewajiban penegak hukum. Apalagi kalau perbuatannya makar, lebih bahaya gitu. Kan ada prosedural. Katakanlah sekarang rejimnya pemilu. Karena ketika ada kecurangan, ada Bawaslu. Ketika ada oknum berbuat, ada DKPP. Ketika hasil tidak sah, ada MK. Itulah aturan main negara hukum. Bukan dengan teriak di jalanan. Ketika ada kecurangan, jangan teriak di jalanan, larikan ke persidangan. Jadi kepolisian sudah benar dalam hal ini. Sudah tepat dan benar. Itu sudah dilakukan. Justru kalau polisi tidak melakukan itu, pertanyaan rakyat, di mana perlindungan? Justru makar itu untuk perlindungan terhadap masyarakat, perlindungan terhadap pimpinan keamanan negara ini. Baik, Kang Asep Irawan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Prime Time News. Kita akan kembali dengan informasi. Tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin menilai tindak pidana makar merupakan hal yang serius dalam keberlangsungan demokrasi. Sesaat lagi. Terima kasih.